Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mungkin ini pertama kali saya ketemu sama jajaran Pemda Labura ya. Nah, ada DPRD juga ya, kalau nggak salah ya Pak Kaban ya. Ada DPRD, ya, Pak Bupati, dan teman-teman PD kan. Mungkin kalau sama Pak Teddy sudah beberapa kali ya ketemu di Bangka Belitung, di Jakarta yang awal-awal kita ketemu juga oh, masih direkturnya masih Pak Hendriman. Jadi sayangnya saya tidak bisa menjejakkan kaki di Labura nih Pak, Pak Kaban. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua karena eh, sebenarnya kalau dari sisi apa eh, jarak antara Kuala Namu dengan penyelenggaraan acara sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam lah. Sebenarnya kemarin saya rencananya akan apa hadir dengan kalau nggak Pak An, ya kalau tidak ya sama Mas Dewa. Cuma ya itu tadi ada kesibukan-kesibukan dan tugas yang memang tidak bisa dilepaskan, dan jadwalnya bentrok dengan ini saya masih Zoom satu lagi juga, ini ada 3 yang saya harus hadiri, Zoom dengan World Bank, Zoom dengan teman-teman Gaikindo ya. Mohon maaf jika memang harus melalui media Zoom ini. Tapi sekurang-kurangnya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, baik itu Bapenda, DPRD maupun eh, teman-teman OPD yang terkait dengan pengolahan retribusi daerah. Karena mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sudah pernah membaca Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah cukup memberikan perubahan yang signifikan, terutama dikaitkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Sebenarnya Undang-Undang 1 tahun 2022 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang 33. Undang-Undang 33 itu sudah didorong untuk direvisi karena kami di Kemendagri sudah merubah Undang-Undang 32 tahun 2004 dengan 23 2014. Biasanya kan kami selalu seirama nih dengan teman-teman Kemenkyu terkait regulasi yang di kita terkait pemerintahan daerah, di mereka terkait dengan uh, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di awal kita menerbitkan undang-undang pemerintahan daerah, Undang-Undang 22 tahun 2099 dibarengi dengan Undang-Undang 25 tahun 1999. Undang-Undang 32 tahun 2004 dibarengi juga Undang-Undang 33 tahun 2004. Nah, pada saat kita merubah Undang-Undang 23 tahun 2014, teman-teman Kemenkyu ini agak sedikit menahan laju perubahan dari Undang-Undang 33 tersebut. Karena apa yang kami tuangkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 hampir sebagian besar itu mengcover juga apa kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang 33. Misalnya seperti terkait DAU. DAU di dalam Undang-Undang 23 kita tidak lagi bicara rumusnya itu dengan belanja pegawai. Kita hanya bicaranya selisih antara kebutuhan fiskal dibagi dengan kemampuan daerah dari sisi pendapatan daerahnya. Di dalam Undang-Undang 33 pada saat menyikapi perubahan 32 menjadi Undang-Undang 23 tidak serta-merta mengikuti perubahan yang kita lakukan di Undang-Undang 23. Sehingga pada saat ada kebijakan terkait dengan dana transfer, mereka mengandalkan dengan Undang-Undang APBN, di mana cara perhitungan DAU dan sebagainya itu diatur di dalam undang-undang tersebut. Yang berikutnya terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Saya kira kalau teman-teman di Bapenda tahu persis bahwa ada beberapa hal yang memang menuntut pemerintah harus menyesuaikan diri terkait dengan regulasi yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama adalah terkait perluasan basis pajak
Jadi kalau kita bicara pajak, perluasannya itu dilakukan melalui penetapan eh, kebijakan terkait option pajak daerah untuk kabupaten kota dan juga provinsi. Kenapa kok ada option? Karena option ini agak berbeda dengan model atau mekanisme bagi hasil. Kalau selama ini kan Kabupaten Labura mendapatkan bagi hasil dari pajak pajak provinsi kan. Yang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Sementara ketika option, dia tidak lagi sistemnya bagi hasil. Dia sistemnya langsung dibayar. Artinya ketika wajib pajak itu membayar pajak kendaraan bermotor maupun biaya balik nama kendaraan bermotor, bank persepsi yang menampung pembayaran melakukan split secara otomatis sekian persen kepada provinsi, sekian persen kepada kabupaten kota. Ini kalau misalnya nanti akan saya masuk ke sana dan persentasenya sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan mekanisme bagi hasil. Namun sebenarnya ada beberapa hal yang membuat beberapa kabupaten kota agak sedikit mengeluh, terutama kalau di wilayah Sumut pada kabupaten tertentu yang posisi kendaraannya justru sedikit. Ini agak berbeda dengan mekanisme bagi hasil. Bagi hasil itu kan bagi rata. 70 provinsi, 30% bagi rata dengan semua kabupaten kota. Tapi ketika option, sistemnya tidak lagi bagi rata, tergantung kepada jumlah kendaraan yang ada di wilayah kabupaten atau kota. Nah, kalau misalnya di Labura jumlah kendaraannya itu lebih sedikit daripada Kota Medan, kalau yang sebelumnya Kota Medan dapatnya dibagi rata, artinya 30 dibagi sekian jumlah kabupaten dan kota. Kalau sekarang dilihat dari jumlah kendaraan yang ada berdomisili di Kota Medan. Berarti makin banyak kendaraan berdomisili di Kota Medan, otomatis Kota Medan akan mendapatkan penerimaan option PKP dan BPNKP lebih banyak daripada Labura. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini sudah yang mengeluh di wilayah Sumut itu, kalau nggak salah saya lupa di daerah Toba lah, di daerah sekitar Toba. Ya, tapi ini suatu kebijakan yang memang harus kita penuhi karena di situ pun ada peluang untuk mendapatkan insentif pemungutan option pajak PKB maupun BPK. Di lain pihak, provinsi itu juga mendapatkan option pajak mineral bukan logam dan batuan yang tujuannya adalah untuk pengawasan terkait perizinan. Kan selalu kemarin waktu pertama kali saya ketemu sama Pak Teddy, yang menjadi masalah pada saat pemungutan pajak daerah di Labura adalah WP-WP yang tidak memiliki perizinan terkait usaha yang dilakukan, entah itu tambang mineral bukan logam ataupun yang lain-lainnya. Sehingga resistensi si wajib pajak untuk membayar pajak menjadi lebih besar dengan alasan kami belum punya izin, atau sebaliknya, kalau kami bayar berarti otomatis dianggap sudah punya izin, padahal tidak sebenarnya kan, itu kan nggak ada korelasinya sama sekali. Nah, khusus untuk MBLB, isu utama adalah masalah perizinan. Dengan adanya option MBLB, harapannya provinsi akan lebih semangat untuk mengurusi perizinan penambangan mineral bukan logam dan batu, sehingga isu itu menjadi lebih diminimalisir. Nah, terkait retribusi, kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang 1 2022 justru malah menyederhanakan retribusi, bukan memperbanyak retribusi. Dan retribusi pun diprioritaskan hanya pada retribusi yang terkait dengan layanan wajib saja. Ini misalnya contoh, retribusi menara telekomunikasi. Itu sudah dihilangkan. Pertanyaan kami kepada teman-teman Dinas Kominfo, kira-kira bisa nggak menghitung atau menegaskan layanan apa yang bisa diberikan oleh Dinas Kominfo terhadap menara-menara telekomunikasi tersebut? Kalau secara regulasi, ya
teman-teman Diskominfo akan datang menengok si menara telekomunikasi tersebut, dan biaya ke sana lah itulah yang dibebankan sebagai retribusi. Nah, sehingga sumir sebenarnya secara kebijakan servis atau layanan yang diberikan. Sama halnya misalnya pengendalian trayek angkutan umum yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan untuk mengenakan retribusi terhadap retribusi trayek kendaraan umum. Nah, ketika kita mengatakan bahwa lalu lintas kendaraan umum di suatu wilayah kalau tidak diatur, kan kita pengendalian kan, saya pengaturan kan. Siapa yang rugi? Otomatis yang rugi adalah masyarakat dan Pemda, karena angkutan umum jadi suka-suka dia jalannya, jalan ke kanan, ke kiri dan sebagainya, tidak diatur. Nah, yang seperti ini kan sebenarnya tidak perlu harus dibebankan pembayaran retribusi atas pengaturan hal ini menjadi suatu kewajiban Pemda untuk mengendalikan lalu trayek angkutan umum di wilayah tera ulang. Itu juga dihilangkan. Tera ulang itu perdagangan. Pertanyaannya, kalau pedagang-pedagang itu katakan alat timbang, tidak ditera ulang. Ini kan contoh yang paling gampang itu perdagangan. Yang rugi siapa? Masyarakat. Masyarakat komplainnya ke siapa? Ke Pemda. Jadi sebenarnya layanan tera ulang itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Bapak Ibu di pemerintah daerah. Wajib. Nah, kalau wajib, kenapa harus bayar? Kalau misalnya harus tidak berbayar, apakah layanan itu tidak akan diberikan? Tetap harus diberikan. Nah, kalau tidak diberikan, timbangan itu menjadi tidak karuan, 1 gram menjadi 1 kilo, ekstrimnya seperti itu, masyarakat lah yang akan protes, dan ini akan komplain berbondong-bondong ke pemerintah daerah. Jadi yang seperti inilah layanan-layanan yang sebenarnya tidak bisa kita terapkan menjadi layanan yang berbayar atau retribusi. Yang berikutnya adalah upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di daerah. Nah, di sini di dalam Undang-Undang 1 diberikan peluang baik melalui pemerintah pusat dalam ini menggunakan Perpres untuk mengintervensi perda yang sudah ditetapkan sebelumnya, manakala ada proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan keringanan atau insentif, ya baik itu keringanan atau bahkan sampai 0%. Atau kalau tidak, melalui mekanisme sendiri, artinya yang menetapkan adalah kepala daerah, bahwa di wilayahnya diberikanlah kemudahan, keringanan untuk UMKM, untuk proyek strategis nasional, katakan BPHTB-nya 0%. Nah, ini dibuka juga di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022, selain adanya kewajiban untuk mengharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan lain seperti putusan MK, putusan MA, dan sebagainya. Nah, untuk yang 3 lainnya ini merupakan amanah dari perubahan Undang-Undang 33. Kalau yang penguatan sistem perpajakan daerah itu amanah amanah dari kepada pemerintah untuk merubah Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, ini prinsipnya Undang-Undang 1 itu menjadi semacam omnibus law sebagaimana halnya yang sudah kita lakukan di Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saya tidak akan masuk yang ketiga, yang 2, 3, dan 4, karena kan kita lebih fokus kepada penguatan sistem perpajakan daerah. Nah, sekarang kenapa kok pemerintah itu menegaskan di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 itu penguatan sistem perpajakan daerah, bukan penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Kita lihat potretnya. Potret agregat provinsi dan kabupaten kota untuk penerimaan pendapatan asli daerah, porsi pajak daerah sudah pernah sampai 235 triliun. Turun karena masalah COVID dan masih belum bergerak naik. Tapi coba dibandingkan dengan yang merah. Yang merah ini adalah retribusi daerah.
tidak ada pergerakan yang signifikan di sini. Retribusi daerah berkisar paling tinggi pernah di tahun 2018 12,19 triliun secara agregat ya. Kemudian di 2022 malah turun di 10,93 triliun. Nah, sekarang agregatnya kabupaten kota. Kita bisa lihat di sini. Kabupaten kota sudah pernah mencapai sampai 72,6 triliun untuk penerimaan pajak daerah. Tapi untuk retribusi sama dengan agregat provinsi. Hanya bermain di angka cenderung satu digit sebenarnya. Oke, dia pernah 10,28, tapi 10,28, hanya 12, 13, 15. Hanya 10,28 saja. Paling tinggi di situ 10,616. Jadi sebenarnya kalau secara data, tidak ada kontribusi yang sangat signifikan jika kita menggenjot penerimaan daerah bersumber dari retribusi. Jadi kenapa saya munculkan ini? Karena supaya menggugah Bapak dan Ibu ya, karena sebagian besar ketika teman-teman OPD ketika bicara retribusi selalu mengatakan, Pak kami akan meningkatkan pendapatan dan sebagainya. Data justru berkata lain. Ini Pak Teddy jangan minder kalau misalnya pajak itu ternyata lebih besar. Memang realitasnya memang seperti itu. Ya, bagaimana desain pajak dan retribusi daerah? Pertama kalau kita bisa bicara pajak, desain undang-undang ini berupaya untuk menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan. Administrasi ya saya kira masalah kertas dan sebagainya. Kemudian kalau kepatuhan tentu kita harus melakukan kunjungan kepada WP supaya ataupun WR supaya mereka patuh membayar kewajibannya. Salah satu caranya adalah kita merestrukturisasi jenis pajak daerah tertentu, khususnya yang berbasis konsumsi, yaitu hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan. Khusus untuk penerangan jalan, ada amanah dari putusan MK yang memerintahkan pemerintah merubah nomenklatur PPJ menjadi penggunaan atas tenaga listrik. Nah, yang ramai justru yang diterima daerah dan yang disampaikan dari pemerintah kepada teman-teman daerah tidak boleh memungut PPJ. Padahal sebenarnya tidak. Putusan MK hanya meminta merubah nomenklatur. Jadi sebenarnya sampai sekarang tidak ada larangan yang membuat PPJ itu tidak boleh dipungut. Tetap harus dipungut sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya adalah rasionalisasi terkait retribusi, tadi sudah saya singgung, berubah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Kemudian perluasan basis pajak, tadi adanya option sebagai skema pengganti bagi hasil, dan penyesuaian kewenangan, terutama terkait dengan perizinan yang MBLB, tanpa menambah beban wajib pajak. Artinya wajib pajak itu tetap membayar seperti pembayaran semula. Kemudian perluasan objek melalui sinergitas pajak pusat dan daerah, seperti misalnya vale parkir. Saya nggak tahu di Labura apakah sudah ada vale parkir. Vale parkir tahu ya Bapak Ibu ya, membantu memarkirkan. Saya kira di Medan udah biasa itu. Kemudian objek rekreasi tertentu yang muncul di mana-mana seperti kolam renang, waterboom, itu sudah bisa dipungut sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2020 tersebut. Serta harmonisasi dengan peraturan perundangan lain tadi ya. Putusan MK kalau provinsi kan pajak alat berat menjadi alat berat keluar dari pajak kendaraan bermotor menjadi pajak alat berat, sementara PPJ nomenklaturnya berubah menjadi PPJ tenaga listrik, serta sinkronisasi kewenangan terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi untuk menerbitkan izin MBLB dan serta kemudahan berusaha yang tadi saya kaitkan dengan pemberian insentif baik dari intervensi pemerintah pusat melalui Perpres maupun melalui pemerintah daerah itu sendiri. Nah, ini option Bapak dan Ibu sebagai gambaran bahwa option itu pemungutannya dilakukan di mana pajak yang dikenakan option itu ditetapkan.
Contoh misalnya option pajak MPLB. Maka pemungutannya itu adalah kabupaten kota, bukan provinsi. Sebaliknya ketika PKB dan BPNKB, option PKB dan BPNKB, pemungutannya oleh provinsi. Kabupaten kota tidak perlu susah-susah memungut. Pertanyaannya, apa tugas kabupaten kota untuk uh, bisa mendapatkan insentif option PKB dan BPNKB? Yang pasti Bapak dan Ibu di kabupaten kota bertugas untuk memverifikasi jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayahnya. Karena kan kendaraan bermotor berbasis kepemilikannya itu adalah nomor induk kependudukan yang ada di KTP masing-masing. Nah, dari situlah bisa diketahui bahwa ketika akan ketika option itu dibayar, clear bahwa memang itu kendaraan ada di Labuan Batu Utara, bukan ada di Medan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, option untuk kabupaten kota dalam bentuk option PKB dan BPNKB itu meningkatkan kemandirian daerah dari sisi pencatatan atas penerimaan pajak daerah dalam PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak yang selama ini dalam bentuk skema bagi hasil. Saya kira Bapak Dewo tahu persis ketika dia bagi hasil, ada satu proses yang membutuhkan waktu, terkadang cepat, terkadang lama. Kalau ini otomatis, ketika WP bayar, maka otomatis uang itu langsung masuk ke RK. Hal yang sama juga untuk option RAMBLB, seperti yang saya sampaikan tadi, memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Ya. Jadi kalau kita mau cermati terkait perbandingan pajak daerah dan kontribusi daerah yang berbasiskan Undang-Undang 28 2009 dan Undang-Undang HKBD, kita bisa lihat bahwa basis pemajakannya tetap sama, konsumsi, properti, dan SDA. Jenis pajaknya berkurang untuk kabupaten kota dari 11 menjadi 8 kalau nggak salah. Sementara untuk provinsi bertambah karena munculnya pajak alat berat dan option MBLB. Kalau retribusi otomatis kita tidak mengenal istilah retribusi provinsi ataupun kabupaten kota. Sepanjang layanan yang ada itu bisa diterapkan baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan yang jadi masalah adalah berkurangnya jenis retribusi dari 32 menjadi 18 jenis. Pengaturan tarifnya adalah tarif maksimum sama. Range tarif maksimum pajak berbasis konsumsi ketika di dalam Undang-Undang 28 itu 10% sampai 75%. Di di Undang-Undang 1 tahun 2022 range-nya dirubah dari 40% sampai 75% dengan tujuan jika memang objeknya itu ingin dikendalikan. Karena tujuan Undang-Undang 1 2022 itu lebih mendorong kalau terkait hiburan, itu hiburan keluarga, bukan hiburan perorangan. Hiburan perorangan pasti kan bicaranya spa, semacam itu, diskotik. Nah, startnya tidak 10% kalau hiburan-hiburan seperti itu. Startnya dari 40%. Paling tingginya sama. Tapi untuk hiburan-hiburan yang lain, yang hiburan keluarga, massal, maksimum adalah 10%. Nah, khusus untuk konsumsi listrik yang berasal dari industri pertambangan dan migas, itu maksimum 3%. Sementara kalau dihasilkan sendiri, maksimum hanya 2%. Kemudian penyelesaian sengketa itu juga ditambahkan terkait dengan gugatan yang diatur nantinya dalam PP. Dan perda tidak lagi terpecah-pecah, tapi digabungkan menjadi satu perda, baik itu pajak maupun retribusi. Sehingga memudahkan baik dalam pembahasan ataupun pada saat kita mengawasinya, tidak harus repot, kita harus bawa nomor yang banyak, misalnya kata 11 perda terkait pajak, kemudian ada sekian retribusi masing-masing. Nah, ini cukup satu perda ya, walaupun tebal, tapi dari sisi pengawasan akan lebih mudah ketika kita akan menanyakannya apa dasar pemungutan
PDRD di wilayah Labuan Batu Utara. Nah ini yang BGT Bapak dan Ibu yang merupakan gabungan dari makan minum, tenaga listrik, perhotelan, parkir dan jaringan hiburan, penerangan jalan. Tadi sudah saya singgung di mana 40% 5% khusus untuk hiburan-hiburan tertentu. Kemudian wahana waterboom, snowpark itu sudah bisa masuk. Selama ini kan selalu terjadi perdebatan, Pak. Ini WP-nya mau bayar, tapi ternyata tidak bisa dipungut dan sebagainya. Olahraga permainan, ya kan. Kemudian objek valet parkir jika ada memang itu sudah bisa dipungut. Kemudian reklame, di sini semua jenis reklame kecuali reklame yang bersifat kegiatan politik, sosial dan keagamaan sepanjang tidak disertai dengan iklan komersial. Jadi kalau tahun 2023 nanti kan tahun politik ya Bapak dan Ibu, nanti pasti akan banyak baliho, spanduk. Sepanjang spanduk itu tidak ada iklan kecil gitu sebesar mata uang lah, maka dia tidak bisa dikenakan pajak. Tapi kalau ada sedikit saja, saya di situ Konimax kecil gitu kan, nah itu sudah, biarpun punyanya partai politik ataupun anggota DPRD, dia menjadi objek reklam. Kemudian terkait MBLB turun mengakomodasi option MBLB yang sebelumnya 25 jadi 20 karena 5% itu untuk option provinsi. Objeknya sama, dikecualikan itu untuk MBLB yang tidak diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Jadi hati-hati ketika bicara MBLB, karena kalau ambil tanah untuk kebutuhan sendiri, maka dia bukan objek pajak MBLB. Nah, yang terkait MBLB lainnya adalah pemungutannya. Kalau misalnya pemungutan dilakukan di tempat setelah tambang MBLB itu diproses, maka ini bukan lagi objek MBLB, pajak MBLB. Karena dalam Undang-Undang 1 2022 itu ditegaskan bahwa pemungutannya itu di mulut tambang. Di mulut tambang itu tempat di mana tambang itu MBLB itu diambil. Entah batuan, entah pasir. Praktis tetap harus ditransaksikan. Nah, kalau misalnya si WP dalam hal ini penambang, maka kami tidak melakukan transaksi di sini. Itu tidak masuk akal. Jadi tinggal dihitung berapa volume, berapa harganya, tentu pasti akan ditransaksikan nanti. Nah, tugasnya si penambang adalah memungut pajak dari pembeli mineral bukan logam dan batuan. Nah, Bapak Ibu jangan sampai terkecoh ya, karena selama ini kan banyak yang memungutnya bukan di penambang tapi justru di kontraktor, dengan alasan kontraktor mengatakan kami yang bayar pajaknya dengan dibayar kemudian. Nah, ini harus hati-hati karena kontraktor itu pinter-pinter sebenarnya. Ketika dia ditagih pajak oleh penambang, dia bilang nanti saja kami yang bayar ke Pemda. Nah, ini sudah menjadi bidikan khusus teman-teman di Polri maupun KPK, jadi harus hati-hati untuk menetapkan pemungutannya. Kemudian pajak air tanah, di situ ada earmark, artinya penggunaannya diarahkan khusus untuk kelestarian dan ketersediaan air tanah. Kemudian PBBP 2 tarifnya naik dari 0,3 jadi 0,5 dan ada diskresi Pemda untuk mengatur nilai jual kena pajak dari 20% sampai 100%. Nah, ini menjadi peluang bagi Bapak dan Ibu manakala menetapkan persil-persil baik itu tanah maupun bangunan, melihat kondisi sekitar persil tersebut. Kalau misalnya memang lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah, harga tanahnya juga tidak terlalu besar, pergerakan harga tanah juga relatif datar, maka NJKP-nya itu bisa dikenakan di angka terkecil di 20%. Tapi ketika daerahnya itu banyak orang kayanya, berarti mampu bayar, harga tanahnya pun melonjak terus naik, maka dia bisa dikenakan NJKP-nya itu sampai 100% dari NJU. Ya.
Nah, terkait dengan BPHTB, NPOP-TKP naik dari 60 juta menjadi 80 juta. Hanya NPOP-TKP ini untuk perolehan pertama saja. Kalau selama ini kan setiap ada transaksi penjual beli tanah, pasti dikenakan dipotong dulu NPOP-TKP. Kalau sudah sesuai dengan Undang-Undang 1, hanya pembelian pertama saja. Artinya Budi Ernawan membeli tanah di Labura, di Labuan Batu Utara, yang pertama dikenakan pemotongan NPOP-TKP sebesar 80 juta. Tapi ketika Budi Ernawan beli lagi tanah dan bangunan di Labura, maka tidak ada lagi pengenaan NPOP-TKP. Artinya si WP itu merupakan orang yang mampu karena dia sudah membeli tanah dan bangunan yang keduanya, ketiga dan seterusnya. Tapi hanya di wilayah Labuan Batu. Nanti ketika dia pindah di Medan, prinsip seperti itu pun akan dikenakan juga. Ya, ini penegasan saja terkait dengan makan minum. Artinya ketika restoran harus sekurang-kurangnya ada meja, kursi, dan peralatan makan dan minum. Karena kalau tanpa ini tidak bisa kita menetapkan bahwa toko tersebut merupakan restoran. Nah, untuk perhotelan diperluas juga dengan penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya seperti penyewaan ruang rapat. Ini bagian dari jasa perhotelan. Pertemuan pada penyediaan jasa perhotelan, kemudian ada hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, bahkan sampai ke glamping dan jasa perhotelan yang disediakan di atas air. Ini kalau Labura kan di pinggir pantai ya. Berarti kan ada kemungkinan kapal-kapal yang mirip hotel atau memberikan jasa layanan hotel itu bersandar di Labura. Dan ini menjadi objek jasa perhotelan atau BPJT jasa perhotelan. Nah, terkait dana bagi hasil masih tetap berlaku. Kalau tadi PKB dan BBNKB sudah tidak lagi menjadi dana bagi hasil pajak daerah, tapi kalau PBBKB bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak air permukaan tetap menjadi bagi hasil dari pajak provinsi ke kabupaten kota. Di mana untuk PBBKB bahan bakar kendaraan bermotor itu dibagi hasilkan sebesar 70% kepada kabupaten kota. Pajak rokok juga sama 70%. Namun untuk pajak air permukaan dibagi hasilkan sebesar 50%. Ini tidak berubah banyak, tetap masih mirip seperti dengan Undang-Undang 28 tahun 2009. Nah, ini pengaturan yang perlu Bapak Ibu cermati di sini. Intinya option tidak menambah beban di pajak. Jadi kalau MPB, kalau yang bayarnya selama ini 100.000 per volume, ya dia tetap membayar 100.000. Nanti duit yang 100.000 itulah yang dipecah oleh bank ke provinsi dan kabupaten kota. Sehingga penerapan option itu masih diberi ruang sampai 2025. Karena nanti option itu harus by system. Kalau PKB, BBNKB itu kan sudah menerapkan samsat online maupun samsat di masing-masing provinsi. Jadi si WP hanya membayar ke bank. Nah, tugas yang membaginya itu adalah si bank itu sendiri, bukan pemerintah daerah. Begitu halnya juga dengan option pajak mineral bukan logam dan batuan. Itu harus by system. Jadi harus dikembangkan mekanisme pembayaran secara online untuk penerimaan pajak mineral bukan logam sehingga option pajak mineral bukan logam itu bisa diimplementasikan di masing-masing provinsi. Insentif fiskal itu juga perlu didorong untuk diberikan baik usaha mikro maupun makro, di mana pemberian insentif fiskal bisa melalui permohonan wajib pajak maupun secara jabatan oleh kepala daerah, tadi sudah saya singgung.
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dan kepada DPRD hanya pemberitahuan saja, tidak harus pembahasan secara mirip perda, karena dia ditetapkan dengan perda. PBB listrik sudah singgung ya, ada air mati. Nah ini sebagai gambaran Bapak dan Ibu, perubahannya kabupaten kota sekarang hanya ada 8 objek pajak karena PPJ, pajak parkir, hotel, restoran, dan hiburan digabung jadi PPJT. Kalau provinsi bertambah dari sebelumnya 5 menjadi 7 karena ada tambahan pajak alat berat dan option pajak MBLB. Namun kalau dari sisi totalitas penerimaan pajak daerah kepada kabupaten kota, perubahannya cukup signifikan, itu berkisar antara sekitar 14-20%. Jadi ibaratnya kalau Bapak dan Ibu sudah menetapkan perdanya sesuai dengan Undang-Undang 1, ada penerimaan pajak daerah yang sama halnya seperti Bapak dan Ibu menerima durian runtuh. Nah kalau retribusi tertutup sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 2022. Artinya kalau terjadi penurunan rasionalisasi jumlahnya, pemerintah daerah tidak bisa menambahkan objek retribusi yang tidak diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 2022. Namun masih ada peluang jika objek retribusi baru itu ditetapkan tersendiri dalam PP. Contoh misalnya kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit. Nah, sepanjang ada PP-nya yang menegaskan bahwa kelapa sawit itu merupakan objek retribusi, maka Bapak dan Ibu bisa menetapkan itu sebagai sebagai retribusi perkebunan kelapa sawit. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak PP-nya? Belum ada. Walaupun dibahas hal yang baru sekali saja, belum sampai ke tahapan-tahapan yang menuju ke harmonisasi. Nah, apakah perda yang Bapak Ibu susun nantinya menampung kemungkinan pajak perkebunan kelapa sawit? Secara regulasi kami tidak bisa menggunakan hal itu, karena Bapak dan Ibu harus menunggu dulu PP-nya terbit, baru Bapak Ibu bisa menerapkannya di perda PDRT di Kabupaten Labuan Baru. Ini jenis retribusi yang tersisa. Jasa umum ada 5 jenis layanan, kemudian jasa usaha masih ada 10, hanya 1 saja yaitu retribusi di situ ya, terminal ya. Sementara untuk perizinan dari 5 menjadi 3, tersisa hanya PBG, PTKA, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Saya kira kalau PBG dan PTKA sudah Bapak Ibu susun perdanya dan sudah ditetapkan. Namun nanti ketika Bapak dan Ibu menyusun undang-undang perda yang sesuai dengan Undang-Undang 1, perda yang sudah ditetapkan sebelumnya itu yang PBG dan PTKA harus digabung, masuk bagian dari pasal-pasal dan pengaturannya di dalam perda yang jadi satu itu. Nah ini tahapan time frame bagi Bapak dan Ibu untuk mempercepat prosesnya. Hampir keseluruhan pengaturan PDRD yang dituangkan dalam perda baru yang sesuai dengan Undang-Undang HKPD, batas waktunya adalah 5 Januari 2024. Sudah 5 Januari 2024 belum ditetapkan, maka otomatis perda yang Bapak Ibu susun sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Berarti kalau sudah tidak berlaku lagi, Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan pemungutan. Nah, sehingga kami menghimbau kepada setiap daerah, tadi juga ke Riau, saya menghimbau hal itu, bahwa sesegera mungkin dibahas rampurnya yang sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang 1 tahun 2022, diharapkan paling cepat itu triwulan pertama 2023,
paling lambat sebisa mungkin triwulan kedua 2023 sudah diajukan kepada provinsi dan kementerian, baik Mendagri dan Menteri Keuangan untuk segera dievaluasi. Nah, perkara ditetapkannya itu ditahan sampai ke 5 Januari 2024 itu kami kembalikan kepada mekanisme di masing-masing daerah. Kenapa saya katakan ini? Karena ketika sudah ditetapkan sebelum 5 Januari 2024, maka semua objek retribusi dan pajak itu otomatis sudah harus sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, khusus untuk option memang masih kita kasih waktu 2025, namun muatan-muatan option baik itu PKB dan BPNKB tetap harus dituangkan di dalam perda yang diusulkan untuk dievaluasi. Karena kalau tidak, maka Bapak dan Ibu harus merubah perdanya terlebih dahulu baru bisa dikenakan atau menerima option pajak PKB dan BPNKB. Ini muatan-muatan perdanya dari mulai jenis pajak, kemudian subjek dan wajib pajak, subjek dan retribusi dan wajib retribusi, objeknya, dasar pengenaannya, tingkat penggunaan jasa, tarif pajak dan retribusi dan seterusnya. Nah, ini untuk retribusi, Bapak dan Ibu di OPD perlu hati-hati betul, jangan sampai di dalam perda itu memuat nilai rupiah tarif. Karena kalau retribusi itu kan dikaitkan dengan layanan yang juga diberikan oleh pihak lain selain Pemda, yaitu pemerintah swasta. Misalnya katakan penyewaan villa. Penyewaan villa kan retribusi pemakaian aset daerah. Ketika persaingan dengan swasta itu terjadi secara dinamis, maka ketika rupiahnya itu ditetapkan dalam perda, maka Pemda akan kesulitan ketika melakukan perubahan tarif rupiahnya. Nah, sehingga di dalam perda itu yang ditetapkan terkait tarif retribusi itu adalah penggunaan jasanya. Ini contoh misalnya parkir tepi jalan umum lah. Parkir tepi jalan umum, cara menghitungnya itu kan apakah 1 jam per 1 jam nilai, kemudian setelah jam kedua dia nilai lebih tinggi 20%, katakan seperti itu. Atau misalnya kalau jam kedua dan jam ketiga sama, setiap jamnya sama. Atau ya tadi menurun ataupun menaik sekian persen. Nah, nanti ketika bicara tarifnya itu atur saya di perkada. Namun harus diingat di perda itu harus ada cantolannya dengan pentarifan terhadap layanan dari masing-masing retribusi yang dikenakan di wilayah Labuan Batu Utara. Nah, berbeda dengan pajak. Kalau pajak itu fix, jadi rupiah, tarif dan sebagainya semua diatur dalam perda. Tidak ada peluang untuk diatur dalam perda. Karena ini agak berbeda. Yang satu sifatnya services, yang satu sifatnya memaksa. Kalau memaksa, maka dia harus fix di dalam peraturan daerah. Kita di pemerintah juga sedang mendorong segera ditetapkannya beberapa PP, sekurang-kurangnya ada 2 PP yang menjadi dasar nantinya untuk penyusunan perda PDRD sesuai dengan Undang-Undang 1 2022, yaitu PP tentang PBJT penggunaan tenaga listrik serta PP tentang kebijakan umum PDRD. Mungkin kalau sebelumnya ada teman-teman Bapenda biasanya menggunakan PP 55 tahun 2015 ya. Nah, itu nanti akan dicabut dengan ditetapkannya PP tentang kebijakan umum PDRD. Nah, ketika Bapak dan Ibu mau menyusun perda, ketika akan mengajukan evaluasi, maka otomatis PP tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu. Target penetapan PP tersebut adalah di akhir tahun 2022. Tapi pembahasan dengan DPRD, dengan Pansus dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan dari mulai sekarang. Ini kan tergantung sama dengan penganggaran yang ada di Bapak dan Ibu sekalian.
dan proleg ya, proleg dekrinya, prolegdanya. Kalaupun memang tidak sempat di tahun ini karena ini sudah November, maka start di Januari atau Februari 2023. Nah, itu tadi diharapkan di pertengahan 2023 paling lambat sudah diajukan untuk dievaluasi. Kalau enggak nanti teman-teman di Labuan Batu Utara akan uh, mendapatkan antrian yang kesekian. Karena ini sudah siap itu di Riau itu sudah Bengkalis sudah siap, kemudian tadi juga Dumai sudah siap, Sumbar dengan beberapa kabupaten kotanya juga siap, Sumut provinsi sudah mulai siap. Nah, ini yang saya belum tahu di kabupaten kotanya, yang saya baru ketemu ini di Labuan Batu Utara saja. Tata cara pemungutan itu juga akan itu diatur di dalam Perda sebagai santolan, namun detailnya sebaiknya diatur dalam peraturan kepala daerah. Ini sifatnya administratif saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan, wah ini perdanya jadi satu jadi tebel. Iya, iya juga, tapi relatif juga. Karena kan terkadang perda yang diajukan Bapak Ibu itu uh, ada yang sifatnya memang perlu diatur, ada yang terkadang sifatnya administratif pun diatur dalam perda. Kalau sebenarnya tidak perlu kalau administratif. Misalnya tata cara pemungutan, hal-hal ini yang bersifat administratif sebaiknya tidak masuk di dalam pembahasan perda supaya tidak berkepanjangan dalam mengevaluasinya baik provinsi maupun di kementerian. Ini pemberian keringanan terkait tadi yang saya singgung yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah sendiri maupun dari intervensi dari pemerintah pusat dengan Perpres sesuai dengan PP 10 tahun 2021. Ini tadi yang saya singgung dengan Perpres tadi. Nah, evaluasi Ranperda ada 3 pihak kalau kabupaten kota, yaitu Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Gubernur dan Menteri Dalam Negeri porsi evaluasinya sama, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, makanya kami sangat menunggu RPP itu ditetapkan. Kalau tidak, kami tidak bisa melakukan evaluasi. Dan kepentingan umum, nah ini sifatnya lebih umum. Sementara kalau untuk Kementerian Keuangan, evaluasinya lebih ke arah kapasitas fiskal secara nasional. Jadi fiskal daerah dilihat dari fiskal nasional. Ini sangat berkaitan erat dengan pembebanan pentarifan. Apakah mau dipakai angka maksimum atau mau ditarik dengan angka yang tidak terlalu maksimum. Nah, untuk mengetahui potensi-potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di tempat Kabupaten Labura, ada beberapa teknik sebenarnya. Cukup menggunakan Excel, program Excel, namun harus dilengkapi dengan data 3 tahun atau kalau bisa 5 tahun atau lebih itu akan lebih baik. Bisa menggunakan mekanisme tren, berapa nih trennya dari tahun ke tahun, apakah dia meningkat atau flat atau dinamis sekali. Bisa juga menggunakan rata-rata pergerakan. Bisa juga menggunakan mekanisme pertumbuhan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan mekanisme tren, kita akan melihat apakah trennya itu horizontal ataukah dia eksponensial. Nah, ini yang sangat bergantung kepada data penerimaan baik pajak maupun retribusi. Dan dibedah per objeknya juga. Misalnya kalau pajak DBP 2 berapa sih pendapatannya selama 5 tahun terakhir, dan objek-objek yang lainnya seperti pajak maupun retribusi. Nah, kalau menggunakan moving average atau pergerakan rata-rata, maka melihat berapa sih kira-kira rata-rata yang bisa diperoleh dari tahun ke tahun. Nah, sehingga ketika kita memperkirakan, kita bisa tahu bahwa perkiraan penerimaan itu ya kurang lebih sekian lah. Sementara kalau yang menggunakan
mekanisme pertumbuhan, ini sayangnya nggak ada paparan di sini, eh, itu akan melihat berapa persen sih pertumbuhan penerimaan objek-objek pajak maupun retribusi. Nah ini kalau bisa juga menggunakan apa semacam eh, apa itu namanya, eh, menghitung berapa sih kontribusi si objek pajak ataupun retribusi terhadap total PAD. Nah, ini bisa juga menjadi dasar teman-teman di Labura untuk menetapkan apakah objek itu walaupun boleh dipungut, tetapi tidak dipungut. Karena kalau misalnya semua yang dimasukkan eh, untuk dipungut, pasti tuntutannya adalah menetapkan target. Ketika menetapkan target, maka kewajibannya adalah memenuhi target. Karena kalau tidak terpenuhi target, pertama insentif tidak terima. Yang kedua akan dipertanyakan baik itu BPK, Inspektorat, KPK, bahkan sampai ke Polri, ke apa, ke Polres. Jadi pikirkan betul mana sebenarnya objek-objek yang bisa dipungut, namun tidak potensial untuk dipungut. Nah ini harus diatur juga nantinya di dalam perda. Misalkan katakan pajak apa ya, sarang burung walet lah misalnya. Apakah potensial di Labura? Kalau potensial ya sudah, tidak apa-apa, dipungut saja karena kan bisa diperkirakan target penerimanya. Tapi kalau tidak potensial, ya saran saya sih daripada harus kerepotan menetapkan target dan tidak terpenuhi juga, maka bisa masuk sebagai objek PDRD, pajak atau retribusi daerah yang tidak dipungut. Ini harus di statement disebutkan di dalam ranperda yang disusun nantinya. Evaluasi paling lama adalah 15 hari kerja. Nah, untuk menyikapi ini kita pun mengembangkan sistem baik kita di Kemendagri maupun di Kemenkyu, mudah-mudahan di provinsi juga begitu. Karena 15 hari ini harga mati, sehingga perlu ada sedikit penyikapan pada saat penyusunan perda. Kalau bisa yang disampaikan ke kami untuk dievaluasi itu sudah fix, tidak lagi perubahan, sehingga para evaluator di tempat kami bisa menetapkan oh ini ranperda bisa diproses lebih lanjut. Sama lah mirip seperti ranperda PBG dan RPTKA yang kebetulan sudah ada template-nya, sehingga ketika teman-teman di Labura mau mengajukan ranperda untuk dievaluasi, formatnya itu sama. Nah, evaluator akan lebih mudah untuk mengevaluasi. Makanya ketika ada usulan sudah ya PBG dan RPTK sudah ya Pak Kaban ya. Lagi dievaluasi, Pak. Oh masih di provinsi. Iya. Waduh. Lagi dievaluasi di provinsi, Pak. Belum turun-turun. Kalau kami cepat Pak, itu 1 hari itu selesai. Nah ini, nah terkait dengan hal itu kami juga lagi menyiapkan template Pak, template penyusunan apa ranperda PDRD, sehingga nanti setiap daerah itu tidak harus apa menggunakan bahasa masing-masing gitu. Karena kadang-kadang kami juga apa kurang memahami maksud dan tujuan dari bahasa teman-teman di daerah. Jadi kita seragamkan supaya penetapan 15 hari kerja ini sesuai dengan apa yang diatur dalam regulasi yang ada. Dan dalam proses evaluasi, setelah ranperda itu kita evaluasi, kita sampaikan kepada provinsi untuk selanjutnya disinkronkan oleh provinsi dan diserahkan dalam bentuk peraturan gubernur kepada bupati dan wali kota. Maka batas waktu 15 hari kerja itu juga berlaku untuk menyesuaikan perubahan yang sesuai dengan hasil evaluasi, di mana setelah disesuaikan, maka perda tersebut dikirimkan kembali ketika sudah ditetapkan, baik kepada provinsi maupun kepada
kementerian, Mendagri dan Menteri Keuangan. Nah, kita tugas berikutnya adalah mencocokkan istilahnya hasil evaluasi kami dengan hasil yang sudah dituangkan di dalam perda yang sudah ditetapkan. Nah, ketika hasil evaluasi ini tidak hasil penetapan yang tidak sesuai dengan hasil evaluasi, maka kami akan merekomendasikan untuk melakukan perubahan. Nah, batas waktu perubahan pun kita batasi hanya 15 hari kerja. Kalau lewat dari itu, ada sanksi yang harus diterima oleh teman-teman kabupaten kota maupun provinsi, yaitu penundaan bahkan sampai pemotongan DAU dan DPH. Jadi kami mohon ketika sudah dievaluasi ya ikutin sajalah apa yang hasil evaluasi yang ada ditetapkan di dalam peraturan gubernur terkait dengan hasil evaluasi kabupaten kota. Gunting. Ini saya kira sudah tadi ya, insentif fiskal. Nah, ini tadi penetapan target penerimaan, melihat kepada kebijakan makroekonomi daerah, potensi pajak dan retribusi ini tadi yang saya singgung tadi menggunakan metode tren, metode pertumbuhan atau metode rata-rata pergerakan. Dilihat juga dari struktur ekonomi daerah. Artinya kalau misalnya perekonomian daerah itu bagus, pasti WP itu akan lebih semangat untuk membayar kewajibannya. Tapi kalau kondisi ekonomi kurang bagus, perkiraan yang terlalu optimis itu justru menjadi bumerang tersendiri. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana mengukur potensi-potensi penerimaan pada suatu objek pajak maupun retribusi. Lihat juga di indeks pembangunan manusia, kemudian tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan serta daya saing daerah. Jangan sampai tingkat pengangguran tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, kemudian penetapan pajaknya justru membebani kepada masyarakat itu sendiri, yang ujung-ujungnya juga menjadi tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dan disepakati di dalam pembahasan dengan teman-teman DPRD. Nah, untuk insentif masih bisa diterima, Bapak dan Ibu sekalian, masih punya hak untuk menerima insentif pajak dan retribusi daerah. Memang di dalam PP 12 tahun 2019 kita menggabungkan insentif pajak daerah dan retribusi daerah itu sebagai objek lainnya di dalam penetapan TPP. Namun sebenarnya kalau kita cermati betul agak kurang pas karena kalau TPP itu kita bicaranya bulanan, sementara kalau bicara insentif itu adalah triwulanan sesuai dengan target. Target tak tercapai tidak terima. Bahkan bisa sama sekali tidak terima kalau pada saat menetapkan targetnya itu secara agresif lah. Agresif itu contohnya triwulan pertama ditetapkan 20%, kedua 50%, triwulan ketiga 75%, triwulan keempat 100%. Itu agresif. Yang bisa tuh kurva X harusnya. Jadi triwulan pertama ya mungkin cuma sekitar 10% lah. Nanti triwulan kedua barulah naik jadi 30%. Nanti triwulan ketiga naiklah menjadi 60% lah, 70%. Baru nanti di triwulan keempat dikurangi menjadi berapa persen yang sisanya. Kenapa ini saya singgung? Karena pemberian insentif itu ada rencana untuk dirubah sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 1 tahun 2022. Nantinya itu akan digabungkan sebagai single salary. Nah, cuman ini masih panjang perjalanannya. Ini sebenarnya permintaan dari teman-teman di Kemenpan, karena kan sesuai dengan Undang-Undang ASN, salary itu hanya tunggal saja, tidak beda. Namun kalau kita bicara praktek yang bisa di pemerintah pun, di DJP, Dijen Pajak, masih sama dengan yang diterapkan di Bapenda.
di setiap daerah. Artinya mereka mendapatkan tunjangan kinerja plus insentif pemungutan pajak negara. Jadi untuk sementara ini dinikmati sajalah sambil menunggu perubahan PP-nya. Tapi tidak akan dalam waktu dekat ini. Nah, ini ketentuan pidana juga harus tertuang di dalam perda terkait dengan kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan keuangan daerah. Kemudian ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar. Ini juga harus ada di dalam perdanya. Kemudian ketentuan pidana terkait dengan wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak berutang ataupun yang tidak atau kurang bayar. Kemudian tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini yang perlu dicermati betul nih Bapak Ibu sekalian. Karena tindakan pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak pajak terutang. Nah, sehingga ketika ada pajak terutang, teman-teman di Bapenda itu harus rajin untuk memastikan kenapa sih WP itu tidak bayar pajak. Karena ketika sudah 5 tahun, hilang itu barang. Tidak bisa ditagih. Jadi kan harus dihapuskan. Kalau retribusi kan 3 tahun. Jadi kalau pajak 5 tahun. Kebayang kan kalau potensi pajak ternyata besar. Jadi harus benar-benar dilakukan pencatatan ekstra kontable, ya kan, pencatatan, penagihan dan seterusnya, sehingga ketika masuk tahapan 2 tahun nunggak, nah ini sudah masuk ke ranah pidana. Ini harus diproses. Tuangkan ini dalam perda. Kemudian ketentuan pidana perda berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah ini juga harus tertuang di dalam perda. Hanya sayangnya ketika denda ini masuknya bukan pendapatan daerah, dia masuknya pendapatan negara. Namun itu tadi yang yang 5 tahun ini, karena kalau tidak kan 5 tahun nunggak otomatis tunggakan itu akan hapus, tidak bisa ditagih lagi. Nah, ini terkait ketentuan peralihan. Untuk hak dan kewajiban WP dan WR yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlaku Undang-Undang 1 tahun 2000. Kenapa? Karena pasti terkait dengan hak kewajiban yang belum dipenuhi atau belum diselesaikan, manakala perda yang baru sudah sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022, kebijakannya tertuang di dalam perda yang sebelumnya. Nah, otomatis karena ini terkait regulasi yang diatur sebelumnya, maka penyelesaiannya itu pun harus berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 dan perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2009 tersebut. Ini memang agak sedikit kontradiktif, tapi ini adalah masa peralihan sebelum penetapan perda yang disesuaikan dengan Undang-Undang 1 tahun 2000. Atau kalau memang bisa diinisiasi penyelesaian hak dan kewajiban itu selesai sebelum perda baru ditetapkan, sehingga tidak akan repot pengurusannya. Ini kan sama seperti kasus pengalihan BWP 2 dan BHTB, ada piutang-piutang yang tidak bisa tertagih karena satu dan lain, entah percatatan yang berbeda dan sebagainya, yang terjadi pada saat beralihnya BWP 2 dan BHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini hal yang sama. Ya. Khusus untuk PKB, BNKB, PM,
pajak mineral bukan logam batuan sebagai hasil kendaraan bermotor dan hasil biaya balik nama kendaraan bermotor masih tetap berlaku sampai 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang ini. Artinya eh, masih ada karena kan gini, option PKB dan BBNKB itu bukan hal yang sederhana. Kenapa saya katakan bukan hal yang sederhana? Terkadang provinsi itu resisten. Karena kan dikatakan harus by system. Pembayaran tidak bisa manual. Pendataan pun harus clear. Ketika terjadi pembayaran, clear antara data yang dimiliki oleh Kabupaten Labura dengan Provinsi Sumut. Jangan sampai ada mismatch di situ. Karena kalau mismatch berarti ada kecurangan di situ. Nah, sehingga pemerintah itu memberikan batas waktu 3 tahun untuk bisa menerapkan. Nah, selama belum bisa diterapkan di sampai 2025, maka bagi hasil PKB, bagi hasil BBNKB itu masih diperoleh oleh teman-teman kabupaten kota. Jadi jangan kecewa dulu. Oh, ini Pak, ini provinsinya narik ulur ini. Ini bukan yang sederhana. Jadi ada masa transisi dan peralihan di sini sehingga penerimaan pajak daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi tetap dilaksanakan sampai fix bahwa option PKB dan BBNKB itu bisa diterapkan. Nah, memang ketika batas waktu tidak dapat dipenuhi atau melampaui tahun 2025, maka otomatis ketentuan mengenai pajak retribusi itu mengikuti ketentuan undang-undang yang Undang-Undang 1 tahun 2022, sehingga ketika provinsi tidak melaksanakannya ini menjadi urusan tersendiri. Jadi tetap semangat Bapak dan Ibu untuk menyusun muatan option PKB dan BBNKB di dalam Perda PDRD di Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, ini upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Yang pertama jelas dikaitkan dengan penyempurnaan Perda dan Perkada turunannya yang terkait dengan administrasi perpajakan daerah, kemudian kriteria penetapan NJKP, kemudian kriteria pengusulan objek pajak. Yang berikutnya adalah perencanaan penerimaan yang optimal, tentunya dengan diiringi rencana aksi dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi terkait dengan pemutahiran data wajib pajak, objek pajak, termasuk NJOP BB2 maupun dasar pengenaan lainnya. Kemudian optimalisasi kerjasama pemungutan dengan pihak-pihak lain, baik itu TNI, Polri, Kejaksaan, supaya memberikan efek tingkat kepatuhan WP kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian pengaturan skema reward dan punishment yang transparan bagi WP dalam rangka peningkatan kepatuhan pajak. Nah, ini yang diperlukan untuk mendorong WP itu lebih semangat membayar. Sekarang bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, WP-nya rajin bayar, sudah gitu bayarnya secara online, artinya dia rutin setiap tahun itu membayar secara reguler, tetapi tidak ada reward sama sekali. Berbanding terbalik dengan yang tidak rajin bayar, itu pun tidak mendapatkan hukuman. Nah, tentu hal-hal seperti ini membutuhkan penganggaran yang sesuai, karena jangan sampai reward itu tidak bisa diterima hanya karena teman-teman Bapenda penganggarannya dibatasi. Nah, ini semacam istilahnya kalau kita mau mancing umpannya cacing, dapat ikannya pun tidak terlalu besar. Kita umpannya harus cacingnya agak gedean yang lebih menarik. Nah, ini dikaitkan dengan penganggaran bagi Bapenda untuk bisa mendorong peningkatan
PAD-nya. Salah satunya adalah pemberian reward. Pemberian reward tentu ada belanja yang harus dipenuhi oleh Bapenda di Labuan Batu Utara. Kalau nggak ada anggarannya ya susah nantinya. Kemudian pembenahan organisasi menjadi berbasis fungsi, dibagi-bagi, ada pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan seterusnya. Kemudian peningkatan kualitas SDM, ini juga butuh pembiayaan, butuh pendanaan. Artinya teman-teman di Bapenda dan di OPD yang terkait atribusi dikirim baik itu mengikuti pelatihan di kementerian, di universitas maupun secara in-house di Pemda sendiri, serta pengembangan sistem pajak daerah dan pemanfaatan data pihak lain, baik itu pengembangan sistem kadaster untuk PWP 2, kemudian integrasi sistem pendaftaran wajib pajak, karena memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran, pendataan objek pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak yang berbasis internet, kemudian integrasi sistem pendapatan dan pengelolaan keuangan, dan ini sudah menjadi salah satu bahasan di dalam MCP KPK, apakah sistem pendapatannya integrasi dengan pengelolaan keuangan atau tidak. Sehingga kita memberikan, regulator akan memberikan penilaian jika integrasi itu tidak bisa, belum dilaksanakan. Kemudian link juga dengan data kependudukan dan perizinan, karena basisnya sebagian besar adalah nomor induk kependudukan yang ada di dalam masing-masing KTP elektronik, serta pertukaran data dengan pemerintah pusat dan dan instansi lain. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak narasumber, Bapak Insinyur Budi Ernawan. Apa? Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak narasumber, Bapak Insinyur Budi Ernawan, MPPM. Selanjutnya, kita masuk ke acara diskusi atau sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta, apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ada kan? Syukur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Budi. Yang pertama, untuk bahan paparan kami mohon nanti tolong dikirimkan Pak ke saya melalui WA juga boleh Pak, bahan paparan Bapak tadi, karena cukup banyak tadi cakupan yang akan kami masukkan ke daftar harga PDRB. Nah, kemudian selanjutnya dari paparan Bapak tadi, ada sedikit mungkin yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait pengendalian menara telekomunikasi, di mana perda untuk menara telekomunikasi itu mulai dari Diskominfo berdiri itu belum ada Pak. Jadi sementara pada saat ini kami baru mau melakukan pembahasan untuk disisipkan di perda PDRB. Sementara dari paparan Bapak itu menjadi tanda merah yang masih mengambang, yang mungkin akan dilakukan perampingan ya, penyederhanaan. Jadi mohon petunjuk, apakah ini bisa kami tetap lanjutkan nanti masukkan, atau memang itu udah memang nggak bisa Pak? Belum tahu.
Selanjutnya Pak, yang kedua mungkin boleh. uh, uh, Terus nanti. Ya Pak, lanjut Pak. Sorry Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak terkait sanksi. Sanksi selama ini kan di Perda kami itu kan nggak terlalu tegas Pak, yang sebelumnya. Jadi dengan adanya nanti Undang-Undang APD dan Perda PDRD ini, bisa nggak kami buat pengaturan sanksinya itu lebih tegas? Walaupun di undang-undang misalnya, tadi di undang-undang mungkin dia sifatnya sanksi administrasi tidak terlalu detail, tapi dengan kami masukkan di draft kami, bisa nggak itu lebih tegas? Misalnya selain sanksi administrasi mungkin pencabutan izin atau penutupan pensegelan atau penutupan usaha apabila tidak mengindahkan hal-hal yang tadi Pak. Jadi karena memang dia nggak mau membayar pajak gitu Pak. Mungkin dua itu dulu yang bisa saya tanyakan Pak. Mungkin nanti kawan-kawan lain ada melanjutkan. Terima kasih Pak. Baik, langsung ya Pak Kaban ya. Ya Pak, langsung aja Pak. Ya, saya kira kalau retribusi menara telekomunikasi ini kan memang sudah ya walaupun Labura belum sempat menyusun perdanya, berarti kan potensinya itu hilang nih sampai perda itu ditetapkan nantinya. Nah, namun karena objeknya sudah dihapuskan Pak, retribusi menara telekomunikasi ini, maka otomatis ketika menyusun perda yang sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tidak bisa dimasukkan retribusi menara telekomunikasi ini. Jadi praktis tidak bisa Pak. Jadi ya, ya tidak bisa Bang. Jadi kalaupun mau diajukan sekarang pun kami kan posisinya tidak lagi mengevaluasi usulan-usulan perubahan ranperda ataupun ranperda baru kecuali ranperda retribusi PBG dan RPTK. Hanya dua itu saja. Jadi ya mohon maaf untuk yang mental tidak bisa kita akomodir Pak. Kecuali nanti ada PP-nya Pak. Teman-teman Kominfo menetapkan udah nanti kita buat PP-nya untuk penetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Nah terkait sanksi Pak, sanksi tertinggi itu kan ada di undang-undang. Artinya kalau misalnya dikenakan kurungan 2 tahun, ya tentunya Perda tidak bisa menetapkan kurungan lebih dari 2 tahun, Pak. Karena di situ kan paling lama 2 tahun. Nah, mengenai tahapan-tahapannya, apakah dia mau penyegelan atau dikasih plang dan sebagainya, itu sih sah-sah saja karena kan dia lebih ke arah bukan penegakan bukan sanksi yang sifatnya di ranah pengadilan. Dia lebih ke arah cenderung preventif lah Pak, karena kan bukan berdasarkan putusan pengadilan kalau pencabutan izin. Tapi itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Walaupun memang kalau kita bicara izin kan nggak ada hubungannya sama Bapenda sebenarnya kan, hubungannya sama OPD yang lain. Tapi bisa itu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu sanksi secara moral ya. Itu Pak Kaban. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada yang ingin saya tanyakan. Di Perda pajak dan retribusi daerah ini bisa nggak untuk pajak restoran kita klasifikasikan untuk tarifnya? Contoh, omset 1 juta sampai dengan 5 juta kita kenakan tarif 3%. Untuk omset di atas 5 juta Rp1 dikenakan 10%. Terima kasih. Oh, iya Bu. Jadi PBJT makan minum Bu, restoran, itu kan paling tinggi 10%. Jadi kalau mau dibikin range, katakan untuk omset-omset tertentu itu di bawah itu silahkan. Yang penting jangan di atas 10%.
Silakan aja Bu. Itu kan apa? Itu kan strategi untuk mereka supaya lebih patuh ya. Dan sekalian juga bisa jadi apa? Bisa jadi eh, strateginya kepala daerah untuk lebih mendapatkan support lah dari terutama untuk penyedia makan minum yang bukan skala besar, yang skala kecil. Itu silakan aja Bu, silakan untuk diatur range-nya apakah mau 3%, 2%, tapi maksimum adalah 10%. Assalamualaikum Pak, izin Pak sebelumnya Pak Waalaikumsalam. terkait pajak barang dan jasa tertentu tadi Pak. Dalam hal ini kan pelaku usaha itu kan kita jadikan waku ya Pak ya. Jadi apakah pengusaha ini yang udah kita jadikan waku ini apakah bisa kita berikan insentif Pak? Insentif. Karena dia sudah membantu kita untuk melakukan pemungutan pajak restoran, hotel dan sebagainya, Pak. Hanya itu, Pak. Izin, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ini maksudnya insentif sesuai dengan PP 69 atau insentif sesuai reward, dengan Pak? PP 69, Pak. Nah, ini agak beda, Pak. Mungkin kalau untuk wapu sebaiknya diberikan reward aja, Pak. Mana wapu-wapu yang memang tepat waktu dan rajin membayar. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada semacam reward dan punishment yang harus diberikan kepada WP maupun wapunya. Nah ini rewardnya ini harus menarik lah Pak. Kalau misalnya rewardnya cuma plakat, ngapain juga mungkin mereka kan. Plakat doang, apalagi cuma kertas doang gitu kan. Piagam gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan tahapan-tahapan pemberian reward kan. Pertama mungkin plakat dulu atau piagam dulu. Kemudian bertahap mungkin rewardnya dalam bentuk misalnya pengurangan atau misalnya pemberian voucher. Nah, ini kan butuh biaya nih Pak. Ini harus dianggarkan di APBD untuk itu. Tapi jangan dimasukkan dalam ranah insentif Pak, karena insentif itu adalah kita lebih menekankan kepada instansi pemungut pajak yang posisinya adalah pemerintah daerahnya sendiri, bukan si wapunya. Karena kalau wapu ini kan dia bagian sebenarnya dia bisa dikategorikan juga sebagai WP sebenarnya. Ini hanya karena kita memahami bahwa yang namanya pajak daerah itu adalah kalau makan dan minum itu yang dibayarkan oleh si pembeli makan dan minum ke konsumen ya kan. Makanya kita istilahkan sebagai wapu. Padahal sebenarnya dalam Undang-Undang 1 maupun di Undang-Undang 28 dia kita pertegas sebagai WP sebenarnya. Ini kan kalau di Sumatera itu kan banyak nih Pak, di Labura banyak rumah makan Padang kan Pak. Banyak Pak. Nah, kalau rumah makan Padang itu kan enggak model ini kan, pakai struk kan dia. Dia kan main hitung-hitung itu aja kan Pak. Berapa. Kalau pakai struk kan kelihatan. Bapak belanja makan 500.000, berarti 10%-nya adalah pajaknya pajak restorannya yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Tugasnya si pemilik restoran adalah wapu, betul itu. Tapi kalau untuk kasus rumah makan Padang, tidak akan ditulis Pak di situ Pak. Tapi dia punya kewajiban bayar pajak. Makanya kita tidak mengatakan sebagai wapu sebenarnya. Kita katakan dia adalah WP. Sama lah, misalnya kalau ada Indomaret ya Pak di Labura ya. Ada ya. Atau Alfa lah. Kan ada ruang parkir kan, tempat parkir. Pertanyaannya si Indomaret ataupun Alfa itu bayar pajak parkir nggak? Saya yakin tidak bayar kan. Orang parkirnya gratis katanya gitu kan. Parkirnya gratis kan. Bayarannya mau ke tukang parkir yang biasanya orang-orang inilah khusus lah ya. Jadi dengan pemahaman seperti itu kita mengasumsikan
si Indomaret itu bukan WP pajak parkir. Padahal sebenarnya ketika dia menggratiskan parkirnya, dia sudah memperhitungkannya di dalam harga-harga produk yang dia jual. Jadi ketika ada kendaraan parkir, terserah dia mau bayar parkir atau tidak, maka tugasnya si Indomaret untuk membayar pajak parkirnya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya ditongkrongin sekurang-kurangnya. Atau diperkirakan berapa kali sih mobil itu parkir di situ. Sehingga kita bisa mengatakan, oh ini Anda mobilnya parkir sekian sekian kendaraan, sekian lama. Jadi wajib membayar pajak parkirnya adalah sekian. Berapa parkirnya itu kan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kan, berapa parkir di wilayah Labura. Entah di hotel, entah di restoran, kan biasanya diatur itu tarif parkirnya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Lagi. Saya pusat pajak dan dia yang bayar pajaknya satu lagi Pak. Ya, silakan Pak. Terkait dengan opsi pajak BBNKB dan PKB itu untuk lebih jelasnya Pak, apakah yang termasuk objek itu yang dia bayar pajaknya di daerah atau tergantung dengan ininya Pak, dengan nomor platnya, nomor serinya Pak. Domisili. Sesuai domisili. Terkait Ya Pak. opsi. Iya. Jadi option PKB dan BBNKB Pak, itu kan tergantung nopolnya. Nopol itu kan pasti bicaranya nomor seri di belakangnya kan, ada di wilayah mana. Makanya kan teman-teman di masing-masing kabupaten kota tuh punya tugas untuk pendataan ulang terhadap kendaraan motor di wilayahnya. Jadi nanti option itu hanya dibayarkan sesuai dengan jumlah kendaraan di wilayah Labura, tidak lagi dihitung jumlah kendaraan yang ada di Kota Medan. Karena kan basisnya itu adalah nomor induk kependudukan kan, KTP kan, domisili si kendaraan. Jadi ya kalau kendaraannya makin sedikit jumlahnya, penduduknya sedikit, kendaraan sedikit, ya otomatis penerimaan opsinya juga sedikit juga. Itu sih sebenarnya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Baik Pak, saya tambah lagi Pak. Terkait option MBLB tadi Pak, ada saya lihat. Bukan selama ini kan masih kita kabupaten yang mengutip langsung. Itu masih dari option MBLB tadi Pak, apakah memang pengutipannya nanti beralih ke provinsi? Data-datanya aja yang dari kabupaten, kemudian nanti dana bagi hasilnya dari provinsi turun ke kita, atau bagaimana proses selanjutnya nih Pak? Jadi kan memang tadi kebetulan di sesi pagi Pak Dewan tadi sempat bincang juga sama saya untuk menekankan masalah MBLB, karena sampai saat ini kan seperti yang pernah saya sampaikan ke Bapak, belum optimal pengutipan MBLB di kabupaten kami. Nah, jadi supaya tahu nanti bagaimana tindak lanjutnya di tahun depan Pak. Jadi pengertian dari opsi MBLB itu seperti apakah nantinya gitu Pak? Apakah sama dan untuk motor sistem pengutipannya yang ditarik sama provinsi, kita yang ikut pendampingan pendataan, kemudian nanti kita bagi hasil kan gitu dananya. Ya Pak. Ya Pak Teddy ya, Pak kabarnya. Optionnya MBLB itu sama dengan PKB Pak.
Artinya yang mungut tetap kabupaten kota. Jadi Labura lah yang pungut, bukan provinsi. Kalau PKB BNKB kan yang mungut provinsi, bukan Labura. Sebaliknya MBLB yang mungut juga Labura. Makanya kenapa kok dikasih tenggat waktu sampai 2025? Karena pembayaran oleh WP-nya itu harus by system, Pak. By system itu artinya pembayaran tidak bisa manual. Selama ini kan manual nih pasti kan, Pak. Penambangnya bayar ke petugas pajak, kemudian petugas pajak menyetorkannya ke RKUD. Nah, dia harus dikembangkan itu Pak, semacam aplikasi supaya si penambang ini tidak membayar secara cash kepada petugas pajak. Dia harus secara online. Nah, ketika sudah secara online, maka otomatis bank persepsinya yang membagi porsi berapa kabupaten kota, berapa porsi provinsi. Karena kalau kabupaten kota kan 20% ya sekarang, 20% sekarang, tapi berubah menjadi 20%, 5%-nya itulah yang ke provinsi. Begitu Pak Kaban sebenarnya. Nah, kalau dia sistem pembayarannya secara online, Pak, itu nanti untuk pengutipannya berarti kita langsung ke pengusaha ya, Pak? Nggak lagi tarik di depan. Pada saat barang keluar, kita tarik langsung ke supir. Bagaimana, Pak? Ada seperti itu, Pak? Iya Pak, di tempat Pak pembayarannya Pak. Di tempat. Jadi bukan ke kontraktor ya. Dia di tempat. Berarti berarti tagihan ke pengusaha. Ya, pengusaha tambangnya Pak. Berarti harga yang dia jual sama kayak makan minum lah ya. Harga yang dia jual sudah termasuk di dalamnya pajak yang wajib dibayarkan. Betul. Begitu Pak Kaban. Berarti itu perhitungannya Pak harus betul-betul kita hitungkan ya Pak ya. Potensi Iya. dia, perhatiannya berapa kubik gitu Pak ya. Makanya ini harus gini Pak. Kalau PKB BNKB sistemnya itu kan sudah dikembangkan oleh provinsi. Jadi sebenarnya penerapannya itu lebih mudah karena sistemnya sudah ada. Nah yang belum ada itu yang MBLP ini Pak. Nah ini tinggal koordinasi saja sama provinsi Pak. Apakah provinsi mau mengembangkan sistemnya di Labuan? Karena mengembangkan sistem kan butuh biaya juga kan sekurang-kurangnya kan. Nah, ini provinsi ya, udah kami yang menyiapkan sistemnya. Kalau kalau di saya Pak di keuangan daerah, kami ada rencana untuk mengembangkan sistem tersebut nanti dibagikan ke semua kabupaten kota supaya bisa diimplementasikan untuk option MBLB tersebut. Karena ini pekerjaan yang cukup banyak nih Pak untuk MBLB karena kan 500 sekian kabupaten kota dibandingkan hanya 34 provinsi kan. Satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan terkait pajak kendaraan bermotor tadi Pak. Yang mau saya tanyakan Pak gini, apakah ruang lingkup tupoksi Pemda itu hanya sebatas memverifikasi jumlah kendaraan bermotor yang berdomisili di Kabupaten Labuhan Batu Utara atau terhadap piutang-piutang tahun-tahun sebelumnya gimana Pak? Apakah kita juga akan turut menagih sama halnya dengan penyerahan PBB dulu, piutang PBB dari KPP Pratama Pak? Enggak lah Bu, itu biar tugasnya provinsi aja lah untuk menagih piutang-piutang itu. Karena ini kan PKB itu kan pajak kendaraan, pajaknya provinsi kan. Optionnya saja yang pajaknya kabupaten kota. Jadi biarkan aja provinsi yang menagihnya. Karena kalau misalnya piutang itu tidak ditagih oleh provinsi, yang rugi sebenarnya provinsi. Dia lebih banyak penerimanya 1,2%. Kalau kabupaten kota kan hanya 0,79% sebenarnya. Lebih sedikit sebenarnya. Jadi ya biarkan provinsi ya ngapain susah-susah Bu. Pusing-pusing nagihin piutangnya pajak provinsi. Justru itu yang kita takutkan Ya, kalau, Pak. kenapa Bu? Justru itu yang kita takutkan Pak. Jangan sampai nanti Halo? piutang. Enggak dengar. Halo Pak.
Bisa Ya, Bapak halo Bu. mendengar saya? Bisa. Tadinya yang saya takutkan jangan sampai kejadian piutang PBBP 2 kita juga ikut menagih gitu Pak. Iya, nggak usah Bu. Saya nggak rekomendasikan untuk ikut menagih. Oh, pajaknya provinsi kok. Yang nagih harus kabupaten, harus provinsinya sendiri lah. Sama lah dengan MBLB Bu. Ketika pajak MBLB itu terjadi piutang, yang nagih ya tetap kabupaten kota, bukan provinsi. Prinsipnya seperti itu sih. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Lagi Pak, izin Pak. Izin aja dokter. Halo Pak. Iya. Iya, halo. Eh, ini terkait dengan pajak MBLB dan pajak air tanah Pak. Nah di kita ini kan untuk MBLB dan air tanah ini kan kalau pengurusan izinnya itu kan melalui provinsi ya Pak. Nah kemudian provinsi ada menerbitkan harga tarif dasar air tanah tadi Pak. Jadi kami bingung ini Pak, apakah kami bisa menerbitkan SK atau kami pakai acuan yang dari provinsi aja untuk harga dasar air tadi Pak? Atau gimana Pak? Mohon petunjuk Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya Pak, itu kan kewenangan provinsi Pak menetapkan apa harga dasar ya, harga dasar apa sih nilai air ya, ya Iya, Pak. nilai air. Ya itu kewenangan provinsi Pak, bukan kewenangan kabupaten kota, karena kan dia bagian dari ESDM ya, energi dan sumber daya mineral, makanya itu menjadi kewenangan provinsi untuk menetapkan. Itu diatur kok Pak di dalam apa permennya ESDM juga. Sama lah dengan pajak air permukaan, yang menetapkan nilai perolehan air itu bukan provinsi, tapi Kementerian PU. Jadi dia sudah menetapkan tuh di wilayah Sumut berapa, di wilayah Sumbar tuh berapa. Nanti si provinsi tinggal menetapkan dalam pergub terkait NPA di wilayahnya, apakah harganya itu di bawah dari yang ditetapkan oleh kementerian. Karena kalau lebih tidak bisa, sama lah dengan tadi saya katakan terkait tarif kan, paling tinggi di Sumut adalah 300 per kubik misalnya. Maka provinsi bisa menerapkan di bawah itu, tapi tidak boleh di atas itu. Itu prinsipnya Pak. Berarti kita bisa langsung mengimplementasikan pergub mengenai nilai NPA tadi ya Pak ya? NPA yang Iya, ditetapkan oleh pergub tadi Pak ya? iya bisa Pak. Bisa langsung Tanpa kita harus di buat SK atau pergub ya Pak ya? pergub, enggak perlu Pak. Dasar perhitungannya dari pergub Pergub aja langsung, peraturan pergub aja gubernur ya. langsung. Berarti kita memberitahukannya ke wajib pajaknya itu melalui surat edaran berdasarkan pergub tadi yang kita ambil ya Pak ya? Betul, betul Terima Pak. kasih Pak. Terima Pak. Satu lagi Pak, terkait Ya, Bu. dengan pajak reklame Pak. Biasanya Reklam, kan Pak reklame, pajak reklame. reklame Bu. Iya reklame Pak. Beda logat Logat. Reklame Pak. Iya, Biasanya iya. usaha waktu membayar pajak itu kan Pak ada masa pajak, katakanlah dia 1 tahun. Nah, ketika masa pajak berakhir, mereka tidak akan membongkar papan reklamenya. Nah, ketika kita ada penertiban, otomatis kita berkolaborasi dengan Satpol PP yang Ya. akan memakan biaya yang tidak murah, begitu kira-kira ya Pak. Nah, apakah bisa kami atur di Perda atau di Pergub sejenis deposit untuk biaya pembongkaran apabila mereka tidak membongkar papan reklame mereka setelah jatuh tempo? Mohon petunjuk Pak. Bisa gitu. Ya, tapi itu pengaturannya bukan di Perda tentang PDRD Bu, karena PDRD itu kan bicaranya terkait dengan pengenaan ya, pengenaan terhadap pajak dan retribusi daerah. Kalau itu kan lebih ke arah
apa sih istilahnya kalau misalnya kayak kayak kehutanan itu reboisasinya. Jadi ketika dia mendapatkan izin pengelolaan kehutanan, dia harus menyediakan juga anggaran reboisasi hutan-hutan yang sudah ditebangnya. Nah ini pengaturannya tidak di Perda PDRD, Bu. Dia harus Oh iya. ya apa? Sebenarnya tidak perlu harus perda itu sebenarnya. Itu cukup dengan peraturan kepala daerah aja bahwa eh, apa yang menggunakan menempatkan reklame itu punya kewajiban untuk kan izinnya itu kan bukan di Bapenda kan Bu. Iya, Izinnya itu kan di OPD-nya kan. iya Pak. Retribusi itu kan dibayarkan melalui OPD itu. Nah, perizinannya itu eh, oh bisa ya. Hmm. Tapi dia nggak bukan pungutan loh Bu ini agak berbeda konsepnya. Jadi kan semacam sanksi atau kewajiban untuk dilakukan jika terjadi pemberhentian pemasangan reklame itu. Saya kira tidak perlu harus dengan perda Bu, itu dengan perkada juga bisa. Itu dengan perkada aja Bu. Malah repot Ibu nanti kalau perda nanti bingung lagi menjelaskan kepada DPRD ini apa anggaran apa yang dikenakan itu. Berarti cukup dengan perkada ya Pak? Iya, dengan perkada. Itu persyaratan lah, persyaratan dalam pengajuan izin memasang reklame. Kemudian untuk besarannya nanti tergantung daerah ya Pak? Kalau besaran iya Bu, kan pembongkaran itu memang butuh biaya besar ya Bu. Iya, besar lah ya kan, besar lah ya kan. Kan reklame itu Iya. kan paling paling mahal itu yang dalam bentuk yang model besi itu kan, Iya Pak. besi yang Iya. kalau bongkarnya kan gampang itu tinggal dicabut aja. Harus pakai apa Bang? Kren apa? Keren. Harus pakai kren Pak. Itu gede itu berarti. Besarnya itu Pak. Iya. Ya, Besar itu biayanya Pak. Kadang-kadang pajak yang mereka bayar hanya luas papan reklame kali 150.000 per tahun. Ya. Sementara biaya untuk membongkar itu kalau kita bebankan ke anggaran kita lebih besar pasak daripada tiang loh Pak. Kalau hemat saya sih di perkada aja Bu, jangan di perda di PDRD. Siap, Nanti Pak. dianggap sebagai pungutan juga jadinya. Turunannya. Ada lagi? Yuk. Pak. Iya Bu. Izin Pak, saya mau bertanya apa? Kan sudah ada harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang keputusan gubernur. Jadi apakah di kabupaten kami harus kami buat lagi keputusan bupati terkait patokan harga MBLB itu? Oh, patokannya dari gubernur itu harga pasar kan Bu sebenarnya kan? Iya harga pasar Pak. Iya, berarti sudah benar itu Bu. Bu tinggal pakai aja patokan dari harga gubernur itu. Apakah langsung dengan keputusan gubernur itu aja langsung kami Iya Bu. terapkan? Iya, karena kan harganya itu kan sudah sudah menyesuaikan dengan harga pasar. Sama lah dengan macam NJOP lah. Kan NJOP kan kabupaten kota ya. Nilai NJOP kan harusnya mendekati harga pasar atau sama dengan harga pasar kan. Sama itu juga begitu. Oh ya, terima kasih Pak. Habis sekarang Bu.
Satu lagi Pak, terkait dengan pajak BPHTB Pak. Iya, Kebetulan Pak, di daerah kami, Kabupaten Labuan Batu Utara itu, NJOP itu masih sangat rendah dibanding dengan nilai pasar. Bahkan ada yang sampai 3-5 kali lipat ke atas. Untuk tahun depan memang kita rencanakan itu akan kita sesuaikan NJOP-nya iya. dengan keadaan di pasar. Namun sebelum ke sana, Pak, ada kendala yang selama ini kita hadapi terkait dengan jual beli, Pak. Biasanya kan kalau jual beli ini kebanyakan penjual pembeli wajib pajak ini mereka tidak terbuka. Sementara menurut Undang-Undang 28 yang kemarin itu, dan saya baca juga di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 ini, bahwa dasar pengenaan BPHTB untuk jual beli itu adalah harga transaksi. Nah, kebanyakan Pak, para notaris itu juga bekerja sama dengan wajib pajak supaya mereka tidak membuka nilai transaksi yang sebenarnya itu. Supaya untuk mengurangi pajak BPHTB tadi Pak yang akan disetorkan ke kas daerah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah kami bisa menyelipkan di Perda untuk sanksi kepada notaris yang dengan sengaja menutup-nutupi atau membantu wajib pajak tidak terbuka tentang berapa transaksi mereka, Pak? Susah itu Bu, itu bukan ranah dari PDRD sih. Dia ranahnya lebih ranah pidana kan sebenarnya. Jadi makanya kita selalu sarankan NJOP itu sama dengan harga transaksi. Karena kan pilihannya ketika pembayaran BPHTB, manakala harga transaksi lebih rendah dari NJOP yang dipakai NJOP. Manakala harga transaksinya di atas NJOP yang dipakai harga transaksi. Kan seperti itu sebenarnya. Iya, Pak. Jadi tidak ada lagi upaya-upaya untuk menurunkan harga di situ. Tapi kalau mau mengenakan sanksi kepada notaris ini agak berbeda. Ini ranahnya sudah ranah yang berbeda lagi dengan ranah pemungutan PDRD-nya, Bu. Jadi kami tidak sarankan ada sanksi bagi notaris yang diduga nakal. Karena kan butuh pembuktian itu, Bu. Apalagi kalau notaris itu kan kuliah hukum lah itu kan, pasti mereka lebih ahli lah dari kita. Gitu, Bu. Jadi jangan dimasukkan dalam perda ya, Bu, terkait dengan sanksi notaris itu ranahnya berbeda lagi nanti. Sebaiknya didorong saja NJOP-nya sama dengan harga transaksi. Makanya kan kita mendorong juga kerjasama dengan BPN, zona nilai tanah, sehingga bisa ketahuan nih, tanah di wilayah Labura itu kan ada yang pinggir jalan mungkin harganya tinggi, agak ke dalam mungkin harganya rendah, nggak dipukul rata. Jadi Ibu juga sudah bilang kan, bahwa NJOP-nya jauh dari harga pasar. Padahal Undang-Undang P28, Undang-Undang 1 itu mendorong NJOP sama dengan harga pasar. Itu Bu yang bisa disampaikan, Bu. Itu jalan satu-satunya ya Pak, menaikkan NJOP ya Pak? Iya. Ada lagi Pak? Iya Pak, kabar. Ya Pak. Ada lagi yang lain? Bapak tutup Bapak. Jadi mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk bertanya. Nanti kami mohon Pak sekali lagi mengingatkan jangan sampai kelupaan. Kami butuh bahan yang Bapak iya Pak. tadi ya Pak. Nanti saya share ke Pak Teddy deh. Sangat banyak. Ya, biar saya share ke kawan-kawan karena banyak yang mau dimasukkan ke dalam draft undang-undang draft perda PD dan Pak.
Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan tanya jawab di sini, Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atas waktu yang telah Bapak siapkan untuk memberikan penambahan wawasan bagi kami di Bapenda Kabupaten Lombok Utara ini. Mungkin mudah-mudahan acara-acara selanjutnya dapat lebih lancar dan lebih sesuai dengan konsep, sehingga dan bisa kita langsung tatap muka sehingga sepertinya lebih puas gitu Pak. Itu yang bisa kami sampaikan, dan nanti ada sedikit titipan oleh-oleh dari sini buat Bapak dan Pak Sadewa. Dewanya belum pulang Bapak. Pak Sadewa belum Pak? Sudah ya. Nanti sore Pak. Sore nanti ya Pak. Dia pesawat jam 7 Pak Dewa. Terima kasih Pak. Mungkin itulah closing statement dari kami. Ucapan terima kasih dari saya selaku Kepala Bapenda dan jajaran kami di Bapenda Kabupaten Lombok Utara atas kesempatan dari Pak Budi dan Pak Sadewa yang telah memberikan pemaparan kepada kami. Mudah-mudahan ini sangat berarti bagi kami untuk peningkatan PLT ke depannya, dan selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baiklah, terima kasih. Dengan berakhirnya acara diskusi tanya jawab kita tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, kita dengar pada hari ini dapat kita pakai dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Demikian dan selamat sore. Baik, makasih Pak Kaban, Pak Teddy, dan Bapak Ibu sekalian. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Labura nih, saya baru ketemu Pak Teddy, baru berapa orang itu Pak ketemu kan. Ini sama lengkap nih, pasukan lengkap nih. Cukup banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita fasilitasi. Saya izin live ya, Pak Teddy, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak. Oh iya, via telepon. Apa masalah acara selanjutnya kan